Selamat datang. Kali ini saya akan mengerjakan tugas demonstrasi kontekstual di modul 1.4. Saya Basilius Jangkan, SAG, CGP Angkatan 10 Kabupaten Manggarai. Dalam tugas ini saya akan membuat segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Dalam segitiga restitusi ini, 3 tahap yang ada di dalamnya. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Poin yang terdapat di dalamnya berdasarkan membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Yang kedua, menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Poin yang terdapat di dalamnya yang pertama, berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Yang kedua, guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Dan yang ketiga, mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Poin yang ada di dalamnya yang pertama, murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik. Yang kedua, mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Dalam segitiga restitusi ini kita akan melihat 2 kasus. Kasus yang pertama akan ditayangkan dalam video dan kasus yang kedua. Selamat pagi Aulia. Selamat pagi Pak. Baik Aulia. Aulia tadi Bapak Guru ada mendengar laporan dari ketua kelas dan juga dari tiket di sekolah bahwa Aulia sedang berantem dengan teman di kelas ya? Iya Pak. Ya, baik Aulia. Kenapa kamu berantem Aulia? Kesel Pak karena teman-teman saya ganggu saya saat saya belajar Pak. Baik, wajar Aulia kalau misalnya kita kesel dan kita marah-marah, itu hal yang wajar. Pak Guru juga kalau misalnya di posisi Aulia, pasti Pak Guru akan marah-marah dan kesel sama orang yang mengganggu kita. Lalu pasti kamu melakukan hal itu Aulia, pasti kamu memiliki alasannya. Iya Pak. Ya, alasan kamu melakukan hal itu bagaimana? Karena teman-teman saya sering sekali mengganggu saya saat saya sedang belajar Pak. Baik Aulia, jadi saya itu hal yang wajar ya. Pak Guru juga senang karena Aulia melakukan hal itu. Tetapi Aulia, Pak Guru lebih senang lagi karena Aulia tidak melakukan di luar itu seperti melakukan kekerasan fisik. Lalu kalau begitu Aulia, apakah yang Aulia lakukan itu sesuai dengan keyakinan kelas atau tidak? Tidak Pak. Nah, kalau begitu keyakinan kelas kita seperti apa? Kalau ada teman yang mengganggu kita saat kita belajar, kita melaporkannya kepada wali kelas atau ke piket Pak. Baik, kalau begitu Aulia, kalau itu keyakinan kelas kita, apakah Aulia bersedia melakukan seperti itu ke depannya ketika ada yang mengganggu Aulia saat Aulia sedang belajar? Iya Pak. Baik Aulia, kita akan sama-sama berjuang dan bekerjasama untuk ke depannya supaya kita akan melakukan perbaikan dari apa yang telah kita lakukan ya Aulia ya. Iya Pak. Baik, tetap sukses terus Aulia, tetap jaga ketertiban di kelas dan kalau sudah selesai curhat dengan Pak Guru silakan kembali ke kelas ya Aulia ya. Iya Pak. Ya, baik, silakan kembali. Selamat pagi, saya bernama Aulia Cintia Jafril dari kelas 8C. Saya senang sekali berdiskusi dengan Bapak Guru mengenai permasalahan perilaku dari teman-teman saya.
Dari pembelajaran ini, saya dapat menahan amarah saya dan lebih menghormati teman-teman saya di kelas. Selamat pagi, Debri. Selamat pagi, Pak. Baik, Debri. Selama ini Debri sering sekali tiket memberikan laporan bahwa Debri itu sering terlambat datang sekolah ya? Iya, Pak. Ya, baik. Kira-kira seingat Debri itu sudah berapa kali Debri datang terlambat ke sekolah? Sudah 7 kali, Pak. Sudah 7 kali. Menurut Debri, datang terlambat itu melakukan kesalahan atau tidak? Sebuah kesalahan, Pak. Ya, sebuah kesalahan. Baik. Setiap orang pasti melakukan kesalahan ya, Deb. Namun kesalahan itu merupakan tanggung jawab seseorang untuk segera memperbaikinya. Dan setelah memperbaiki kesalahan itu pasti akan melakukan yang terbaik. Setuju ya, Deb? Iya, Pak. Ya. Sekarang Debri datang terlambat ke sekolah itu pasti memiliki alasan-alasan tertentu ya? Iya, Pak. Ya. Lalu apa alasannya? Karena saya begadang tiap malam, Pak, bermain game. Akhirnya saya terlambat datang ke sekolah, Pak. Ya. Apakah itu sesuai dengan keyakinan kelas atau tidak? Tidak, Pak. Tidak. Baik, keyakinan kelas yang Debri langgar itu apa kira-kira? Disiplin, Pak. Disiplin. Lalu menurut Debri, disiplin dalam lingkungan kelas atau di sekolah itu penting atau tidak? Sangat penting, Pak. Sangat penting. Baik, sudah Debri, kalau itu sangat penting, lalu apa yang akan Debri lakukan setelah kita curhat pada hari ini? Saya berjanji, Pak, saya tidak akan begadang bermain game agar saya dapat waktu datang ke sekolah, Pak, dan lebih menghargai waktu, Pak. Baik, kalau gitu Debri, terima kasih. Kita sama-sama bekerja di depan supaya kita akan saling mengontrol dan tetap menjaga kedisiplinan waktu. Jadi mulai dari sekarang Debri harus berubah ya, harus berubah dan datang lebih cepat ke sekolah, mengenali keyakinan-keyakinan kelas tentang kedisiplinan. Baik, sudah kalau gitu Debri, kita akan lakukan segera atau keesokan harinya, keesok-esokannya kita akan melakukan datang tepat waktu lagi ya. Ya, Pak. Ya, baik. Terima kasih Debri, silakan kembali ke kelas ya. Ya, Pak. Baik. Perkenalkan, nama saya Devi, saya berasal dari kelas 8A. Saya sangat berterima kasih kepada Bapak Guru karena telah berdiskusi dengan saya dan menemukan solusi dari permasalahan saya. Saya berjanji saya tidak akan begadang untuk bermain game dan lebih menghargai waktu agar datang tepat waktu ke sekolah. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Terima kasih. Salam